Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes ya. Kita pada kesempatan hari ini selalu diberikan Allah sehat sehingga kita bisa melaksanakan KBN secara baik. Semoga amal yang kita terima, yang kita dapatkan nantinya menjadi amalan yang soleh-solehah, dan ilmu yang kita terima mendapatkan atau menjadikan ilmu kita bermanfaat ya. Anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi pokok adalah iman kepada malaikat Allah. Indikator pencapaian daripada materi tersebut yaitu berperilaku disiplin sebagai cerminan iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. 3.4.2 menunjukkan dalil nahli tentang iman kepada malaikat. 3.4.3 menunjukkan nama-nama malaikat yang wajib diimani dan tugas-tugasnya. 4.4.1 mencontohkan perilaku pencerminan orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4.4.2 mencontohkan perilaku pencerminan orang yang meneladani sikap para malaikat dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari mempelajari materi pokok PA ini, yang pertama adalah anak-anak mampu menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan dalil naqli atau dalil aklis tentang iman kepada malaikat dengan baik. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat dengan baik dan nama-nama malaikatnya. Yang keempat adalah anak-anak mampu menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan sehari-hari. Yang kelima, anak-anak mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat dengan baik. Yang ketujuh, anak-anak mampu menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi, saya akan absen dulu. Ya, saya absen dulu di kelas 7C ini. Sebelum kita mengabsen, mari kita awali dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Pada hari ini saya absen. Ada yang Ahmad Zaki Mubarak. Adik Alex Bella ada. Alif Andika hadir. Andini Anissa Hadir. Asril Bima. Hadir. Ya. Hari ini kita akan membahas materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tahu apa sih iman itu? Iman adalah kita percaya bahwasanya malaikat itu ada, ya. Sebelum iman ini termasuk rukun iman yang iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Nah,
Jadi iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua, ya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir khairihi wa syarrihi, ya. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya al-imanu an tu'mina, kita wajib percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, wa malaikatihi wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu wajib kita imani. Dan rukun iman, dari mana malaikat diciptakan? Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Tadi malaikat berasal dari kata apa? Kata malaikat berasal dari kata apa? Malaka, yang artinya kekuatan, pinter. Sekarang malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib. Makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, ya. Tapi ada, kita harus percaya, kita harus iman kepada malaikat Allah, ya. Tidak dapat dilihat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Dan malaikat tidak memerlukan apapun yang bersifat fisik atau jasmani. Jadi beda dengan kita sebagai manusia. Kalau manusia masih memerlukan makan, minum, tidur, ya, jalan-jalan dan sebagainya, itu manusia. Tapi kalau malaikat tidak sama sekali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, dan ada yang tidak, ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Itu malaikat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Itu pengertian mempunyai banyak sifat. Di antaranya yang pertama, diperhatikan anak-anak, selalu bertasbih kepada Allah pada siang dan malam tanpa ada henti. Itu adalah malaikat. Tidak punya rasa capek, ya. Kalau dia bertasbih selamanya, dia akan bertasbih, tidak melihat waktu kapan malam, kapan. Beda dengan kita sebagai manusia. Kalau sudah capek, ngantuk, kita tidur. Karena manusia tidak punya rasa ngantuk dan ingin tidur, tidak ada. Itu bedanya kita dengan malaikat. Yang kedua, sifat malaikat yang kedua adalah malaikat suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Ya, berbeda dengan sifatnya manusia. Kalau manusia masih punya rasa ingin, masih punya rasa iri, itu manusia. Tapi malaikat sedikit pun tidak. Punya rasa lapar, punya rasa haus, ngantuk dan sebagainya, ya. Itu adalah sifatnya manusia. Tapi kalau malaikat berbeda, tidak sedikit pun mempunyai rasa seperti itu. Yang ketiga, malaikat bebas dari hawa nafsu, lapar, sakit, makan, minum, tidur, bercanda, berdebat. Itu adalah malaikat, ya. Tapi kalau semuanya itu dipunyai oleh manusia sifat tersebut, ya. Manusia punya hawa nafsu, masih menginginkan sesuatu, sudah diberikan harta yang banyak, kepingin banyak lagi. Itu adalah sifatnya manusia. Tapi malaikat tidak. Sudah diberikan baju baru, masih ingin baju yang terbaru lagi. Sudah bisa diberikan rumah yang mewah, ingin rumah yang mewah lagi. Itu hawa nafsu daripada manusia. Masih punya rasa lapar. Kadang manusia ada yang sakit, kadang manusia haus dari minum, kadang punya rasa ngantuk, bercanda. Ada berapa ya? Karena dulu di SD kan sudah dipelajari, ya. Dari mulai TK, SD sudah pelajari. Kenal, ya. Sekarang kita
harus mengenal nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Siapa sudah kenal malaikat Jibril? Ya, Nah, menyampaikan wahyu. ya, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kita seperti ini punya ilmu, bisa mengaji dan sebagainya, termasuk ilmu yang dulu Rasulullah mendapatkan ilmu ini melalui malaikat Jibril. Makanya kita tidak boleh sampai tidak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib ya. Makanya anak-anak harus pinter, apalagi di masa-masa pandemi ini harus belajarnya lebih giat. Karena sekarang fasilitas sudah ada semua, tinggal anak-anak memakainya. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluknya Allah ya. Seperti menurunkan air hujan, membagi rezeki berupa materi, makanan dan sebagainya, berupa rezeki sehat dan sebagainya, itu adalah tugas daripada malaikat Mikail. Ada yang ingin masuk surga? Asril ya? Ya. Semuanya menginginkan masuk surga ya? Iya. Ya, semoga kita semua nanti termasuk golongan-golongan umat yang akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya. Karena apa? Di surga itu Masya Allah luar biasa indahnya. Keindahan yang ada di dunia tidak sebanding 1% pun keindahan yang ada di surga. Karena sungai-sungai yang mengalir di surga baunya sangat harum sekali. Dan di surga tidak ada yang namanya orangnya jelek, hitam dan sebagainya. Semua cantik-cantik semua. Ganteng-ganteng semua, itu adalah surga. Dan apapun yang kita inginkan akan dikasih oleh Allah ya. Itu anak-anak yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah saya sampaikan. Akan saya simpulkan bahwasanya tadi kita menyampaikan yang pertama adalah pengertian daripada malaikat. Malaikat berasal dari kata malaka yang artinya kekuatan. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya ya, dari nur atau cahaya. Dan malaikat adalah dan iman kepada malaikat yaitu harus meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Dan malaikat meyakini, dan kita harus meyakini malaikat sepenuhnya dengan hati, bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah, menyembah Allah, selalu taat, serta tidak melakukan perbuatan tercela. Adapun tadi yang disampaikan masalah sifat-sifat malaikat, diantaranya malaikat selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa henti. Dan malaikat adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Malaikat juga takut dan taat kepada Allah. Malaikat juga mempunyai sifat pemalu. Malaikat bisa mengubah wujudnya, dan malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa daripada cahaya. Dan malaikat bebas dari hawa nafsu, makan, sakit, lapar, bercanda, berdebat, tidur dan sebagainya. Itu adalah malaikat. Nah, adapun dari tugas-tugas malaikat tersebut, malaikat mempunyai nama-nama dan tugas-tugas sendiri ya. Karena malaikat adalah membantu melaksanakan perintah Allah, makanya wajib kita imani dan kita harus percaya, karena iman kepada malaikat termasuk iman yang kedua. Anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin dari kalian? 3 penanya dari kalian? Ada yang ditanya Dini? Arsil? Ayo, ada yang ditanyakan? Andika ada tanya, Andika? Sudah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, sudah paham semuanya Nania? Sudah ya. Untuk besok kita akan melanjutkan pada materi yang akan disampaikan, yaitu pelajaran BFWI dengan materi selanjutnya ya. Anak-anak, dari sini nanti ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu
memberikan keterangan daripada gambar-gambar mengimplementasikan sifat dari perbuatan malaikat dalam kehidupan, iman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi nanti seperti gambar ini nanti implementasinya kemana, karena kita harus percaya kepada malaikat dengan sifat-sifat beliau, sifat-sifat malaikat tersebut kita harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita akhiri kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini akan menambah tambahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa surat Al-As bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.